Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Jakarta, apa kabar? Kembali lagi di podcast Kata Wakil Kita bersama saya Fazilah Khairunisa. Dan kali ini di podcast episode ke-17 ini yaitu bertemakan urbanisasi tantangan rutin Jakarta pasca Lebaran yang akan kita bahas kali ini. Dan apa kabarnya nih warga Jakarta? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, karena masih momen Lebaran, maka saya dan seluruh kru Humas DPRD DKI Jakarta yang bertugas ini ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, warga Jakarta, kali ini kita akan membahas mengenai eksodus warga desa menuju Jakarta pasca Lebaran yang masih terus terjadi. Nah, mereka menjalankan ritual mudik yang kerap membawa saudara atau kenalan dari kampung halaman untuk ikut merantau dan mencoba mengadu nasib di kota. Ada memang dari mereka yang berbekal keahlian, namun banyak juga nih dari mereka yang hanya bermodal nekat, bahkan cuma sekedar ikut-ikutan karena tergiur dengan angan-angan kemewahan Jakarta dari televisi. Nah, sudah menjadi langganan tahunan juga bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi dampak sosial dari fenomena urbanisasi warga pasca Lebaran, seperti potensi kerawanan sosial ekonomi yang memunculkan ketimpangan, lalu kemudian berdampak pada aksi kriminalitas dan sebagainya. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, pasca Lebaran tahun lalu di periode 16 sampai 22 April 2024, tercatat sedikitnya 1.038 pendatang baru dari berbagai daerah masuk Jakarta. Dan sebanyak 78,53% dari mereka ini hanya berpendidikan di bawah SMA. Sisanya 21,47% berpendidikan lebih tinggi dari SMA. Dan untuk mendalami masalah musiman Jakarta di tiap tahunnya ini, sekarang sudah bersama saya Bapak Ingrat Joshua, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta. Halo Pak Ingrat, apa kabar? Baik, Baik. sehat. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita yang pasca Lebaran nih Pak, kita membahas masalah musiman yang selalu hampir terjadi di setiap tahun. Begitu ya Pak ya, soal urbanisasi ini menjadi persoalan. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik, terima kasih Mbak Zila. Sebelumnya saya ucapkan selamat Lebaran. Terima kasih. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Tentu saja semoga tahun yang baru ini akan lebih baik buat rakyat Jakarta. Amin, amin, Sejalan amin. dengan urbanisasi, tentu saja kita itu tidak melarang masyarakat dari segenap lapisan komponen datang ke Jakarta. Tapi dengan satu tujuan, ada maksud. Ya artinya kalau bertamasya, berdharma wisata is okay. Jadi harus punya bekal yang baik sehingga nginapnya bisa di tempat-tempat yang memang sudah disiapkan, apakah losmen, apakah hotel, apakah rumah saudara. Tapi dari satu sisi, ini kan Jakarta sebagai kayaknya tempat madu. Ada semua lapangan pekerjaan, gedung-gedung mewah, pusat hiburan. Jadi banyak orang tertarik datang ke Jakarta untuk mengadu nasib. Nah, ini yang kita tidak mau inginkan, karena mengadu nasib kalau kita nggak berbekal pengetahuan, pendidikan, dan kemampuan finance, maka akan memberatkan kota Jakarta. Kita betul, sekarang sudah tidak ada lagi operasi justisi, tapi nanti pada saat dia bermalam di mana, tempat tinggal di mana, itu akan menjadi ketertiban buat masyarakat Jakarta. Nah, di sini ada kita perangkatnya yang menyangkut masalah RT, RW, Dasawisma, FKDM, Lurah, Camat, tokoh masyarakat, semua akan memantau ketika orang itu datang ke wilayah tersebut, terus kemudian tidak berbekal kepentingan dia sendiri dan tidak bisa mondok di tempat lain, akhirnya dia tidur artinya di tempat-tempat yang memang kurang berakhlak lah kan gitu. Nah, ini kita harus tertibkan gitu. Baik. Nah, kita berharap juga pemerintah Pemprov DKI Jakarta semua ada aturan-aturan yang mengatur, termasuk perda ketertiban umum, semuanya. Baik. Ini soal perda nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya kita melihat soal masalah tahunan ini, sebenarnya menurut Pak Ingrat itu apa sih dampak terburuk yang akan terjadi? Ya, kalau kita hanya mengadu nasib, tidak mau membawa bekal, keterampilan, terus kemudian keuangan yang cukup, maka dia akan menjadi
PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah ini nanti dia bisa jadi artinya pengangguran, pengamen, pengemis, ya kan, dan juga artinya kalau nggak bisa itu akhirnya jadi penjahat. Ketertiban itu kan diatur oleh Perda 8 tahun 2007. Nah itu sudah disiapkan semua apa yang menjadi ketentuan-ketentuan untuk berlaku tertib di Jakarta. Antara lain itu tadi, ya artinya harus artinya tidak boleh artinya datang ke Jakarta tidak punya maksud dan tujuan. Oke. Baik Pak, sebelum kita lebih lanjut kita akan mendengar ini pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai fenomena urbanisasi ini. Untuk itu Pak Wakapolri, kami tetap akan menerima siapapun masuk di Jakarta secara manusiawi. Tidak ada operasi justisia. Kami akan tetap menerapkan apa yang disebut dengan program Dukcapil, administrasi kependudukan itu yang akan kami cek. Sehingga siapapun yang masuk Jakarta monggo, tetapi kita akan pantau dari administrasi kependudukannya. Selalu yang menjadi persoalan dulu Jakarta kalau mudik adalah arus pendatang. Tahun 2023 kurang lebih 25.900 yang datang. Tahun 2024 mengalami penurunan 15.200-an. Mudah-mudahan tahun 2025 ini kalau toh mengalami kenaikan maka tidak terlalu berlebihan. Karena bagaimanapun orang masih menaruh harapan bahwa Jakarta sebagai tempat untuk menggantungkan hidupnya. Nah baik, itu dia tadi tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung gitu ya, Pak, menjelaskan bahwa sebenarnya Jakarta terbuka bagi para pendatang, tapi itu tadi ada syaratnya. Tadi soal Pak Ingat juga sudah menyebutkan bahwa soal keterampilan dan juga harus punya KTP Jakarta. Tanggapan Pak Ingat seperti apa? Sebenarnya memang kalau orang pendatang itu kan nggak harus punya KTP Jakarta. Boleh dia bawa KTP sesuai dengan domisili dia di daerah. Tapi yang jadi masalah adalah dia harus punya maksud dan tujuan. Kalau namanya dia berdharma wisata, ya artinya kan nggak perlu, ya kan. Jadi dia bisa nginep di hotel, di losmen, atau di saudaranya. Tapi yang menjadi masalah adalah orang yang datang ke Jakarta ini tanpa bekal katakanlah uang saku, terus kemudian keahlian. Nah ini semua akan menimbulkan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ya, operasi justisi tidak ada, jadi perangkat-perangkat yang ada di wilayah kita, yaitu tadi saya katakan RT, RW, FKDM, Dasawisma, ya lurah camat, itu harus bisa melihat, mensurvei apa di daerahnya itu kemasukan orang nggak yang nggak bermartabat, yang tidak bermoral, terutama pendatang baru. Nah ini tentu saja kita mencegah ada pengemis, ada tukang-tukang ngelap mobil di jalanan, yang artinya menciptakan kerawanan sosial, ya kan, menciptakan timbul penjamretan, orang jahat. Nah ini semua kita antisipasi karena penduduk Jakarta ini maunya tertib, aman, disiplin, tentram, sehingga iklim investasi akan datang di sana dengan baiknya. Karena kita memang masih banyak pengangguran. Tapi pengangguran itu bagaimana kita bisa resap dalam lapangan pekerjaannya? Kita harus bikin tentram, kita harus bikin tertib yang namanya Jakarta. Sehingga orang senang berinvestasi. Kalau ada investasi yang banyak, maka tentu saja lapangan pekerjaan tercipta. Sehingga income per kapita di masyarakat Jakarta akan lebih baik. Lebih baik lagi, baik. Tapi Pak Ingrat, sejauh ini kan memang tidak ada perda eksplisit gitu ya yang mengatur soal pembatasan pendatang. Sementara salah satu persoalan Jakarta adalah ledakan jumlah penduduk gitu, yang berakibat negatif tadi yang seperti Pak Ingrat jelaskan tadi, dampaknya sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tanggapannya seperti apa, Pak? Ya, ini kan kita juga ada yang namanya Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Kita memantau orang-orang yang ber-KTP dan tidak ber-KTP. Apalagi orang-orang yang tidak ber-KTP ya, otomatis harus ditertibkan gitu. Kalau dia artinya menyandang PMKS tadi. Tapi kalau memang
ber-KTP juga di Jakarta, terus kemudian dia sudah pindah dari Jakarta. Itu kan ada ketentuan dalam peraturan Kemendagri, juga peraturan gubernur terkait orang yang sudah pindah, masyarakat yang sudah pindah dari tempat domisilinya. Dia paling lambat dia harus melapor ke tempat diri dia pindah untuk bikin surat pindah, sehingga dia tidak lagi menjadi penduduk Jakarta. Sehingga apa artinya? Jadi kalau dia tidak melakukan pemindahan, rugi dia, karena itu yang menyangkut masalah yang namanya kartu sosial itu, artinya buat orang-orang yang kurang mampu gitu ya, itu dia akan dimatikan, dia punya KTP akan dibekukan, sehingga atau orang-orang yang memang sudah pindah yang orang mampu, dia begitu dibekukan, dia berhubungan dengan bank juga susah. Nah ini tidak hanya orang-orang yang kurang mampu, termasuk orang-orang yang mampu pun kalau dia nggak tertib dan nggak ikut peraturan, maka dia akan kena sanksi, yaitu penonaktifan KTP. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu soal penertiban seperti ini gitu ya Pak ya, sebenarnya kan ini juga untuk mengatasi masalah-masalah yang berdampak lebih luas lagi begitu ya, seperti kepadatan tadi juga ledakan jumlah penduduk gitu. Apakah ini jadi satu hal juga yang akan membuat para pendatang ini berpikir, karena kan kalau kita ngomongin soal administrasi tadi juga susah begitu, sulit atau segala macam. Apakah ini juga akan mengurangi niat mereka untuk berpikir gitu, susah nih kayaknya kalau ke Jakarta gitu, atau seperti apa? Ya sudah pasti kalau orang yang mau berlibur, bertamasya ke Jakarta kan punya persiapan semuanya, bukan untuk stay, bukan untuk tinggal. Nah, jadi kita juga semacam iklan lah di TV-TV swasta maupun TV nasional, datang ke Jakarta harus punya maksud dan tujuan. Jangan sampai di Jakarta nanti istilahnya dikirim balik lagi kalau dia bisa menyandang, kalau dia jadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nah ini penting. Jadi memang kita minta juga Pemda juga harus pasanglah artinya banner-banner dan ataupun iklan-iklan di media TV, bagaimana supaya mereka nggak keburu datang ke Jakarta kalau nggak punya persiapan yang baik. Tadi kan soal PMKS Bapak juga sempat menyebut begitu, ini salah satu dampak yang akan terjadi gitu ketika tidak ada aturan, tidak ada penertiban begitu ya terkait dengan pendatang-pendatang ini gitu. Tapi imbauan dari pemerintah gitu yang sebelum-sebelumnya sudah infokan begitu, disosialisasikan, tetap saja sepertinya angin lalu begitu ya Pak, bagi mereka tetap datang gitu kan, dan nantinya juga mereka akan dibanjiri oleh penyandang masalah kejahatan sosial yang tidak memiliki keahlian begitu, karena tadi juga syaratnya kan keahlian harus utama kalau mau ibaratnya bertarung di Jakarta begitu ya Pak, bergantung hidup di Jakarta. Nah itu gimana Pak? Ya memang kembali lagi kan aparatur kita ini harus sigap. Yang tadi saya katakan di tingkat RT, RW, Dasawisma, itu kan semua mereka mendapat operasional dari Pemda. Operasional itu tujuannya untuk menjaga ketertiban keamanan di kampung-kampung di mana mereka berada, di mana dia tinggal berada. Nah itu kalau mereka memang mendapat itu harus segera laporkan, sehingga akhirnya mereka harus artinya dikirim balik lah ke kampungnya masing-masing supaya tidak menyulitkan warga masyarakat Jakarta yang memang ingin hidup tentram, damai, aman, sejahtera. Gitu. Jadi kita nggak melarang mereka datang, tapi mereka jangan bikin susah rakyat Jakarta. Gitu. Ya. Dan kalau memang ditindak susah, baru panggillah aparat kepolisian untuk membawa mereka ke tempat yang lebih diamankan lah. Gitu ya. Kalau yang bandel-bandel gitu gitu yang nggak mau diatur gitu ya. Tapi memang Pemprov DKI juga sempat menyatakan bahwa nantinya mereka yang tidak memiliki skill kuat begitu ya, ketika datang ke Jakarta ini akan dibikin atau akan dibuat sebagai sebuah balai pelatihan seperti itu. Itu gimana Pak tanggapannya? Saya pikir kalau balai latihan kerja itu kan khusus kepada masyarakat Jakarta yang ber-KTP Jakarta. Bukan pendatang, salah. Kita mengadakan balai latihan kerja itu untuk masyarakat-masyarakat yang
baru tamat sekolah, apakah nggak meneruskan sekolah ketika dia hanya sampai SMP atau SMA. Nah, dia untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang gampang, maka dia masuk ke Balai Latihan Kerja. Balai Latihan Kerja itu di Jakarta bukan diperuntukkan oleh pendatang, Oke, berarti emang tapi khusus untuk warga Jakarta. khusus untuk warga Jakarta. Dan plus juga kita ingin informasikan, kalau memang dia sudah menetap di Jakarta pun juga, dia itu minimal adalah 10 tahun baru dia bisa menikmati. Artinya bantuan-bantuan sosial dan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Nah, kurang. Jadi memang orang yang datang dari urbanisasi dari desa ke kota ini memang harus punya kemampuan, skill. Kalau enggak akan tergilas oleh masyarakat Jakarta sendiri. Iya. Gitu. Jangankan yang nggak punya skill ya Pak ya, kadang yang Iya. punya skill aja Iya. persaingannya cukup Iya, sulit gitu ya betul. Pak ya di Jakarta Jadi gitu memang ya. masih banyak juga kan masyarakat Jakarta yang kalau kena PHK Ya. harus cari kerja, lapangan pekerjaannya berbeda dengan skillnya. Nah, disitulah dibina di Balai Latihan Kerja supaya dia cepat kembali mendapat lapangan pekerjaan. Oke, jadi bukan untuk pendatang begitu ya. Karena kan sempat Bukan. informasikan bahwa mereka akan difasilitasi nih agar kemampuan mereka itu menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerjaan di Jakarta gitu. Makanya ada jadi untuk yang khusus yang di Jakarta gitu ya, warga Jakarta gitu ya Pak ya. Oke. Lain soal ya, kalau ada penyalur asisten rumah tangga itu diperbolehkan sepanjang dia ada yang artinya menampung dan menjamin bahwa mereka ketika ada di Jakarta sebelum dapat pekerjaan mereka dapat makan yang cukup dan tempat tinggal yang baik. Dan itu penyaluran itu ada baiknya karena masih banyak masyarakat Jakarta yang suami istri kerja sehingga dia perlu asisten rumah tangga. Nah, itu dimungkinkan saja, tapi dia harus punya tempat yayasan yang menyalurkan asisten rumah tangga ini. Jadi nggak tertutup juga bagi orang yang nggak punya kemampuan. Tapi orang rajin dan mau bekerja bisa ditampung melalui yayasan yang menyalurkan asisten rumah tangga. Itu. Yang resmi ya pastinya Ya, ya Pak yang ya. resmi. Gitu. Kadang Mereka kan terdaftar. Jadi harus yayasan yang terdaftar di di sosial lah ya, di dinas sosial. Gitu. Oke. Tapi memungkinkan nggak ya Pak? Ini kan banyak warga-warga desa. Dia ingin mungkin di daerahnya dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan atau dia ingin mencari kehidupan yang lebih baik, mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan datang ke Jakarta dengan iming-iming di Jakarta akan hidupnya akan gini, gajinya akan besar apa segala macam. Tapi dia tidak punya kemampuan gitu kan, dan sempat disebutkan juga bahwa nantinya Pemprov DKI Jakarta ini akan membuka job fair, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan ini mungkin yang akan jadi kesempatan bagi para pendatang akan masuk ke Jakarta untuk mendapatkan pekerjaan. Itu memungkinkan nggak Pak jika nanti pelatihan kerja ini dibuka juga untuk mereka gitu agar mereka juga mendapatkan skill gitu. Bagaimana nanti, apakah ada dampaknya atau seperti apa? Ya tentu saja job fair ini lebih diprioritaskan kepada masyarakat Jakarta. Apabila kekurangan baru diperkenankanlah orang untuk masuk dari daerah ke Jakarta. Tentu saja kan mereka sudah harus punya kemampuan. Bagi yang nggak punya kemampuan, ini tantangan buat pemerintah pusat untuk bagaimana diciptakan investasi di sana agar supaya mereka bisa mendapat lapangan pekerjaan. Ini tugasnya adalah tugas pemerintah pusat untuk menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja di provinsi-provinsi yang memang padat penduduknya dan memang harus diberikan lapangan pekerjaan. Kan kita nih sekarang ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup besar, puluhan juta untuk seluruh Indonesia. Nah ini kita harus artinya mengkoordinasikan dengan wakil-wakil rakyat yang ada di provinsi ataupun di kabupaten tersebut agar ini diciptakan lapangan pekerjaan supaya tidak ada arus urbanisasi. Gitu, berarti harus ada sinergi gitu ya Pak ya, antara pusat dengan daerah-daerah, bagaimana nantinya daerah-daerah ini harus merata begitu ya pertumbuhannya, pembangunannya, sehingga tidak ada lagi orang yang berpikir bahwa dia harus mengadu nasib ke Jakarta sehingga bisa di daerahnya sendiri gitu ya. Jadi mengurangi beban ledakan penduduk juga ya Pak ya di Jakarta bisa artinya jadi solusi. Gini, Mbak Zila, kalau orang yang di luar Jakarta punya kemampuan, dia daftar, dia daftar, dia coba mengadu dirinya untuk melakukan pendaftaran kan resmi itu. Tapi ketika dia sudah gagal ya berarti harus balik lagi
kan gitu. Ke Jadi daerahnya. nggak menutup kemungkinan itu. Tapi tentu saja kita harus punya, jangan berlama-lama di Jakarta nggak punya pekerjaan, nggak punya tempat tinggal, akhirnya jadi pengangguran. Jadi artinya merusak citra Jakarta Jakarta. yang akan kembali kepada sebagai kota global kan gitu. Kota Nah global. ini kita berharap tentu saja jangan membawa beban lagi bagi kota Jakarta. Kita udah kurang lebih 10 juta lebih kita punya penduduk ya kan, sudah sangat padat. Justru kita ingin artinya kalau ada lapangan pekerjaan di daerah, kita bisa mereka kembali ke daerah asalnya. Gitu. Nah, mereka yang tidak memiliki keahlian ini kan pada akhirnya nantinya kan menjadi PMKS gitu ya Pak ya di sini gitu ya, dan kita lihat cukup tinggi gitu ya di Jakarta, kita tahu Sangat gitu tinggi, sangat tinggi gitu, kriminalitas pun jadi tinggi gitu kan. Nah, kebanyakan dari mereka juga kan ini ditertibkan karena melanggar Perda nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Nah, contohnya nih Pak, dalam pasal 40 huruf A yang berbunyi setiap orang dilarang menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Agar efektif, seperti apa sih Pak sebenarnya penertiban yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP? Ya itu kalau sudah di jalan raya orang pengemis semuanya, itu Satpol PP harus bergerak dengan baik, tapi dengan artinya ramah untuk menghalau. Jangan sudah banyak baru dihalau. Jadi satu persatu. Nah ini juga masyarakat yang lalu lalang di jalan, ini kalau ada hal-hal seperti itu tolong dilaporkan. Kan adanya namanya clue itu dilaporkan. Di jalan ini ada orang-orang pengemis, ada orang yang artinya tukang ngelap-ngelap kaca mobil yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Nah ini harus dilaporkan juga melalui artinya kan Jakarta ini smart city. Kita anytime bisa kontak kepada aparatur yang menangani ini supaya bisa ditindak. Satpol PP kita cukup besar jumlahnya sehingga kita bisa menertibkan. Jangan sampai sudah banyak, sudah menggerumun sehingga akhirnya jadi tawuran. Jangan sampai itu. Jadi sedini mungkin kita harus tertibkan sehingga orang kapok datang ke Jakarta kalau nggak punya kemampuan. Nah itu kalau misalnya ini kan sebenarnya penertiban itu sudah dilakukan sering kali ya Pak ya gitu ya, maksudnya tapi balik lagi ada lagi gitu, udah ditertibin balik lagi gitu. Mungkin pendekatan seperti apa sih Pak mungkin yang harus tadi dilakukan? Pak Ingrid juga bilang bahwa mungkin nggak cuma jangan pas banyak langsung di ini satu-satu gitu. Apa sebenarnya kalau menurut Pak Ingrid pendekatan yang paling cocok, yang paling sesuai gitu untuk mereka, agar karena kan mereka juga pasti berpikir ya gue harus ngamen karena harus membiayai hidup gitu atau mencari hidup karena mereka nggak punya pekerjaan. Jadi harus itu. Nah itu seperti apa? Ya kalau misalnya ngamen boleh saja kalau kita datang ke suatu tempat pusat hiburan diperkenankan nggak kita ngamen pada tempatnya. Bukan pada saat di lampu-lampu merah, di jalan raya, apalagi dengan ngecat-ngecat badan. Itu kan merusak badan dia sendiri, kesehatan dia. Ya kan? Kan kalau kita mau cari pekerjaan kan gampang. Artinya kalau mau jadi tukang ngelap-ngelap mobil, kita ngelamar lah di servis-servis mobil yang membuat kebersihan mobil itu ya, servis mobil untuk membersihkan mobil. Ya kita ngelamar di situ, jangan di jalanan. Tapi tentu saja nanti perusahaan tersebut bisa memberikan jaminan kepada yang bersangkutan untuk bisa menjadi bekerja di sana dan dikasih surat keterangan. Kan juga ada KTP musiman. KTP musiman itu diberikan kepada orang dari daerah yang bekerja di Jakarta sehingga dia terdata dengan baik. Oke. Lalu untuk mengatur atau mengatasi persoalan urbanisasi ini perlu nggak sih Pak payung hukum khusus gitu untuk mengatur pendatang masuk ke Jakarta ini? Kita ini kan ingin artinya Jakarta terbuka, tapi tertutup bagi orang yang tidak punya kemampuan dan skill dan bisa mendatangkan PMKS. Ya itu nanti kita kadang-kadang gini ya, seolah-olah kita nggak manusiawi. Orang kalau kita mau bikin tertutup juga nggak benar. Kalau kita bikin terbuka ada syarat-syaratnya. Itu jadi memang sebenarnya semua sudah ada, Mbak Zila, yang namanya Perda Ketertiban Umum itu tadi. Yang itu sudah diatur dan semua juga kan ada RT RW itu mereka kan sudah dikasih operasional untuk artinya menertibkan wilayahnya. Jadi saya pikir hal-hal yang artinya sudah peraturan yang ada sudah cukup. Tinggal bagaimana pemerintah pusat juga ikut membantu menciptakan lapangan pekerjaan di daerah-daerah
yang memang masih kurang lapangan Hmm. pekerjaan. Oke. Atau adanya mungkin komunikasi, koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta begitu dengan, pemerintah di daerah begitu untuk masalah ini memungkinkan nggak sih Pak untuk, adanya mungkin semacam kerjasama mungkin atau jadi diatur gitu ketika misalnya memang harus ada pendatang mungkin atau dibuat kuota atau seperti apa? Kembali lagi kita ini kan sekarang zamannya zaman modern. Sudah punya HP, IT di mana-mana semua jalan. Artinya dengan kontak aja atau memberikan peringatan saja ke daerah-daerah sekitar, misalnya dari dinas sosial untuk memberikan informasi kepada dinas sosial di wilayah-wilayah yang memang artinya penduduknya padat terus tidak punya lapangan pekerjaan. Nah ini harus diinformasikan. Tapi yang tadi saya katakan, kita harus menginfokan di media-media TV supaya orang-orang di desa itu juga bisa melihat dan bisa dalam bentuk-bentuk siaran radio di daerah-daerah juga untuk dijelaskan. Daripada di sini lebih susah hidupnya daripada di daerahnya dia kalau dia tidak punya lapangan pekerjaan. Iya, apalagi tidak punya keahlian begitu ya Pak, dia hanya coba nekat gitu kan, udah nih datang aja ke Jakarta gitu kan, itu jadi lebih malah menyulitkan mereka di sini. Belum lagi soal permukiman yang jangankan mereka yang dari daerah, kadang di Jakarta aja nyari rumah juga susah ya Pak ya, dengan pendapatan yang sudah cukup gitu ya. Nanti juga kalau nggak punya rumah tinggal di bantaran kali, padahal bantaran kali dilarang, ya kan, tinggal di tanah-tanah swasta atau di pemerintah yang menimbulkan huru-hara. Nah ini semua harus kita preventif lah mencegah ini supaya bagaimana pendatang ke Jakarta itu harus pendatang yang beritikat baik. Jangan sampai hanya mengadu nasib tanpa berbekal pengetahuan dan uang saku. Iya, uang saku. Iya, apalagi uang saku ya Pak ya, cuma modal nekat doang makanya nggak cukup gitu ya. Tapi Pak Ikat, ke depannya nih Pak, apa yang akan dilakukan Komisi A untuk menangani persoalan urbanisasi ini? Ya tentu saja kita terus berkoordinasi dengan Pak Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, RW, RT, Dasawisma, dan FKDM bagaimana mengantisipasi lonjakan pendatang yang memang akan menciptakan permasalahan di Jakarta ini. Oke, jadi semoga masalah ini terselesaikan gitu ya. Oke, Pak, mungkin terakhir ada pesan-pesan khusus gitu Pak terkait bagi para pendatang mungkin atau juga dari buat para wali kota dan bupati terkait dengan urbanisasi ini. Silakan Pak. Terima kasih. Jadi saya sarankan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di luar Jakarta, tolong informasikan kepada masyarakatnya agar jangan mengadu nasib di Jakarta kalau tidak berbekal pengalaman, kepandaian, dan dukungan logistik yang cukup, sehingga nanti dia akan kecewa dan akhirnya hidup di Jakarta tidak lebih baik daripada hidup di wilayahnya. Saran kami tentu saja peran serta daripada penguasa daerah ini bisa menginformasikan kepada warganya jangan artinya berjudi datang ke Jakarta karena ini menimbulkan kerugian bagi diri sendiri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik. Jadi itunya tentu bagi para pendatang jangan berani untuk datang ke Jakarta tanpa ada kemampuan, begitu ya. Uang saku yang cukup tentunya gitu ya Pak ya. Dan pastikan lagi datang ke Jakarta memang sudah memiliki modal begitu untuk bersaing di Jakarta untuk mencari kehidupan yang lebih baik gitu ya di Jakarta. Nah, terima kasih Pak Ingrat Joshua, Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta telah bergabung bersama kami. Itu dia tadi ya, semoga masalah yang setiap tahunnya ini terjadi gitu ya Pak pasca Lebaran ini dapat segera teratasi gitu ya. Dan kita berharap juga tidak hanya di Jakarta saja yang pembangunannya
lebih baik lagi gitu ya, tapi di daerah semoga pemerintah pusat juga harus lebih turun tangan, campur tangan benar, di daerah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Benar. Jadi pembangunan yang merata seluruh Indonesia gitu ya. Baik, terima kasih Pak Enggar, salam sehat selalu. Nah, ya itu dia tadi warga Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol bareng soal urbanisasi bersama Pak Enggar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta. Saya Fazilah Khairunnisa pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.